Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Maulida akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Ilmu pendidikan berpendirian bahwa semua anak memiliki perbedaan dalam perkembangan yang dialami, kemampuan yang dimiliki, dan hambatan yang dihadapi. Akan tetapi ilmu pendidikan juga berpendirian bahwa meskipun setiap anak mempunyai perbedaan, mereka tetap sama, yaitu sebagai seorang anak. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka pertimbangan pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak. Bila keberhasilan merupakan dambaan dari setiap orang, maka kegagalan juga dapat terjadi pada setiap orang. Beberapa wujud ketidakberhasilan siswa dalam belajar yaitu memperoleh nilai jelek untuk sebagian atau seluruh mata pelajaran, tidak naik kelas, putus sekolah, dan tidak lulus ujian akhir. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, pada tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain, tetapi pada kasus-kasus tertentu karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. Seorang guru harus mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sebelum memberikan bantuan agar masalah yang dihadapi siswa itu dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor kesulitan belajar ada dua macam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pemecahan kesulitan belajar meliputi memperkirakan kemungkinan bantuan, yang kedua menetapkan kemungkinan cara mengatasi, dan yang ketiga kemudian tindak lanjutnya. Adapun strategi yang digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa yang harus dilakukan oleh guru diantaranya menentukan letak kesulitannya, memberikan pengajaran remedial, menentukan metode yang tepat bagi siswa, memberikan tugas kepada siswa dengan mengelompokkan siswa yang pintar dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada dasarnya, semua faktor dapat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam guru kelas 4, siswa kurang berantusias dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik sendiri maupun berkelompok, dan siswa juga kurang bisa mengkomunikasikan hasil pemikiran baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan pendidikan kewarganegaraan kelas 4 semester 1 SDN Jatigono 2 yang menunjukkan bahwa ada 16 dari 28 siswa tidak tuntas atau dapat dinyatakan tidak mencapai KKM yaitu 75, sedangkan 12 siswa dari 28 siswa telah tuntas. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan yang perlu diatasi, maka peneliti hanya memfokuskan masalah penelitian pada upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SDN Jatigono 2 dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Maka peneliti memfokuskan pada yang pertama, bentuk-bentuk kesulitan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa di Jatigono 2. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 SDN Jatigono 2. Yang ketiga, langkah-langkah guru dalam mengatasi kesulitan belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 di SDN Jatigono 2. Kemudian, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk kesulitan belajar. Yang kedua, untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, untuk menganalisis tentang langkah-langkah guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, deskripsi konsep upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, konsep yang pertama yaitu upaya guru dideskripsikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pendidik profesional dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi. Kemudian konsep yang kedua, mengatasi kesulitan belajar siswa, dideskripsikan sebagai sebuah tindakan untuk membantu suatu kondisi yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik berbentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Jadi kesimpulannya dari deskripsi konsep dalam mengatasi kesulitan belajar siswa merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pendidik profesional dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi dengan bertindak untuk membantu suatu kondisi yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik berbentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Adapun kajian pustaka, yang pertama penelitian terdahulu. Di sini saya sudah
melakukan penelitian terhadap 3 jurnal. Yang pertama, identitas jurnal dari Ridho Al-Aziz tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa MTS Ma'arif NU 6 Bojongsari, yang mana hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian diperoleh oleh peneliti diantaranya faktor-faktor yang pengaruhi kesulitan belajar siswa. Di sini ada faktor internal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal dari luar siswa. Memberi privat baca tulis Al-Quran kepada siswa. Yang kedua, melakukan pembiasaan dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, persamaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal konsep pertama yang ada di judul, yaitu sama-sama tentang upaya guru. Kemudian perbedaannya, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dalam hal konsep yang kedua dari judul, yaitu penelitian membahas tentang mengatasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran Quran Hadis, sedangkan punya saya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya tahap kajian teori. Di sini ada beberapa kajian teori yang saya bahas. Yang pertama mengenai peran guru, yang kedua mengenai tugas guru, yang ketiga mengenai definisi belajar, yang keempat mengenai macam-macam kesulitan belajar, yang kelima mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yang keenam langkah-langkah guru dalam mengatasi kesulitan belajar, yang ketujuh hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang poin selanjutnya yaitu F, metode penelitian. Dalam hal ini pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berjarak sejauh 17 km dari pusat kota Lumajang. Selanjutnya kehadiran peneliti. Dalam hal ini kehadiran peneliti sebagai non-partisipan observer yang melakukan observasi pengamatan di SDN Jatigono 2. Subjek penelitiannya yaitu adalah guru mata pelajaran PKN sekaligus wali kelas dari kelas 4, juga siswa kelas 4 di SDN Jatigono 2. Sumber data ini diperoleh dari guru mata pelajaran PKN sekaligus wali kelas dari kelas 4, juga siswa dari kelas 4 SDN Jatigono 2. Teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Juga bisa dilihat ada beberapa foto yang sudah saya masukkan ke dalam laporan saya, dan juga ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP juga. Selanjutnya analisis data. Ringkasannya dari analisis data yang sudah saya lakukan di SDN Jatigono 2 yaitu bahwa bentuk dari kesulitan belajar siswa itu adalah slow learning, yaitu siswa itu lambat dalam menangkap materi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar diantaranya seperti intelektual siswa yang masih rendah. Kemudian langkah guru dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut adapun yaitu langkah remedial. Seperti itu ringkasannya. Selanjutnya untuk tahap keabsahan data. Peneliti menguji kembali keabsahan data dengan melihat metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan petunjuk dan juga arahan dari dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Peneliti juga menguji kembali keabsahan data melalui diskusi dengan kakak kelas yang sudah lulus, dan hasil diskusi kami mengenai keabsahan data dari proposal penelitian kualitatif mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar juga bahwasanya siswa memang cenderung mendapatkan kesulitan dalam hal dalam memahami mata pelajaran. Jadi sudah menjadi tugas seorang guru bahwa guru harus mampu mengatasi hal tersebut. Selanjutnya tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian yang sudah saya sampaikan di presentasi saya itu meliputi tahap pertama menentukan judul penelitian, kemudian peneliti membuat latar belakang judul penelitian, selanjutnya peneliti membuat fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, membuat kajian pustaka penelitian, melihat penelitian terdahulu dari beberapa jurnal, kajian teori dari hasil telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya penelitian menentukan metode yang dilakukan untuk melakukan peneliti di lokasi. Dan baik, selanjutnya sistematika penulisan dalam bab ini. Sistematika penulisan hasil penelitian dimulai dari poin A sampai poin I, seperti itu ringkasannya. Dan
Yang terakhir, matriks bisa dilihat upaya konsep variabelnya, ada upaya guru dan kesulitan belajar siswa di SDN Jatigono 2. Subvariabelnya memperkirakan kemungkinan bantuan, yang kedua menetapkan kemungkinan cara mengatasi, yang ketiga tindak lanjut. Kemudian ada faktor intern dan faktor ekstern. Selanjutnya indikator memperkirakan kemungkinan kesulitan, yang kedua adapun memahami kesulitan siswa, memahami kendala siswa, menetapkan kemungkinan cara mengatasi, adapun mengadakan rapat staf bimbingan, menyusun rencana alternatif. Tindak lanjutnya seperti remedial dan jam pelajaran tambahan atau les. Faktor intern rendahnya kapasitas intelektual, labilnya emosi, terganggunya alat indera. Kemudian sedangkan faktor ekstern bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data di sini ada 3 cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber datanya yaitu guru mata pelajaran kelas 4 dan juga siswi dari kelas 4 SD Jatigono 2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.